adik-adik, selamat hari Minggu ya. Yuk, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ajak papa, mama, adik, dan kakak juga ya. Sebelum mendengarkan cerita, mari kita berdoa bersama. Kita lipat tangan dan tutup mata ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami akan bersama-sama beribadah kepadamu bersama keluarga kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Di hadapan kami ada Alkitab yang terbuka. Biarlah hati kami juga terbuka menerima firman Tuhan. Tolong kami semua untuk belajar dari firman Tuhan itu dan melakukan yang baik dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari, Yesus bertemu dengan seorang buta. Ia tidak bisa melihat sejak lahir. Ia duduk untuk meminta-minta. Waktu Yesus sedang lewat, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melihat. Demikian ceritanya adik-adik hari ini. Cerita hari ini ngingetin kakak sama satu lagu. Yang lagu orang buta minta-minta itu. Nah, kita nyanyiin bareng gimana? Kita nyanyiin bareng ya. 1, 2, 3. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta kasihan. Pada satu hari Yesus memintanya, orang buta itu ia sembuhkan. Celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Nah, gitu lagunya adik-adik. Adik-adik ingat ya, cerita hari ini itu orang buta bisa sembuh karena Tuhan Yesus yang menolongnya. Dia mau melakukan sesuatu untuk menolong dirinya sendiri juga. Nah, saat ini kan kita sedang diminta beribadah di rumah, apalagi habis itu belajar di rumah. Terus habis itu orang tua kita juga kerja dari rumah. Nah, ini semua tuh buat apa sih adik-adik sebenarnya? Ini semua kita lakukan sebagai salah satu cara untuk menolong diri kita sendiri. Mungkin adik-adik udah tahu saat ini sedang ada wabah penyakit yang sedang melanda dunia. Kita juga diminta tinggal di rumah sementara waktu supaya penyakitnya tidak tambah menyebar. Nah, jadi kita mengurangi untuk tertular penyakitnya. Kalian juga bisa membaca setelah ini dari file yang kakak kirimkan setelah ini nanti ya. Nah, buku itu tentang corona. Nah, itu bisa dibaca untuk adik-adik. Nah, kita juga percaya Tuhan Yesus juga pasti melindungi kita. Tapi kita juga perlu menolong diri kita sendiri. Nah, salah satunya gimana sih adik-adik? Nah, salah satunya itu kita harus menjaga kebersihan. Gimana sih caranya? Paling gampang kita cuci tangan dengan menggunakan sabun. Terus habis itu tidak sembarangan menyentuh barang yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita
kita juga mau menuliskan di buku catatan kita apa yang udah kita pelajarin hari ini. Jangan lupa kita juga mau hafalin ayat hafalannya ya, yang diambil dari Ibrani 13 ayat 6b. Kakak bacain ya. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, ulangi lagi nggak? Sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, sampai di sini cerita kakak hari ini. Ingat ya, Tuhan Yesus menolong kita semua, tapi kita juga mau berusaha untuk menolong diri kita sendiri. Ya, sekian adik-adik. Dah.